pendakwaan kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan anak kita, kuasanya yang diurapikan, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari kita bertepuk tangan buat dia. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Amin Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Yes, amin. Kaulah perlindunganku
hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nyanyikan ini seperti kita kata-kata kepada Dia. Hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita memasuki minggu pertama, awal bulan Oktober 2023. Dan sesaat lagi kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, kiranya saudara bisa menyiapkan alat perjamuan kudus itu. Saya percaya pagi ini Tuhan hadir di tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membagikan tentang sebuah kualitas, yaitu bagaimana seorang yang hidup saleh, kudus, beriman, sekaligus sukses. Banyak orang bisa sukses tapi belum tentu saleh. Bisa saja seseorang itu sangat saleh, sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi dia tidak sukses. Saudara, seringkali kesalehan dan kesuksesan tidak berjalan bersama-sama. Ada kalanya memang diizinkan Tuhan, seperti para tokoh iman, mereka mengalami pergumulan yang berat, bahkan ada yang sampai mati, dianiaya. Tapi di sisi yang lain mereka ada di surga. Nah saudara, benarkah Tuhan hanya menghendaki kita yang penting masuk surga? Kalau kita cuma masuk surga, saudara, maka begitu ketika saudara terima Yesus, maka kita langsung bersama Bapa di surga. Tapi ketika kita diizinkan bernapas hidup, Tuhan mau kita menjadi orang yang berhasil, saleh, sekaligus berbuah bagi kerajaan surga. Bulan ini sebenarnya topik GBI secara nasional adalah misi dan pelayanan Kristus. Tapi saya tergerak mengambil di awal bulan ini tentang sebuah kualitas yang perlu kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Banyak orang menganggap kesuksesan itu sesuatu yang jauh dari namanya kehidupan beriman. Tapi pagi ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Saudara bisa membuka Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5 saudara. Di situ kita akan banyak belajar dari ayat-ayat ini bagaimana menjadi seorang yang sukses dan beriman. Dan inilah harusnya sebuah kualitas yang dimiliki oleh orang-orang beriman saudara. Di Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, sepertinya semua sebuah cerita biasa. Tapi ketika Roh Kudus mencerahkan, menerangi, maka kita akan menemukan pelajaran iman. Ayat ini diawali dengan ada seorang laki-laki, seorang pria. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan cuma berjenis kelamin laki-laki, tapi seorang pria. Saudara. Menjadi seorang laki-laki itu masalah kelahiran. Tapi menjadi seorang laki-laki yang dewasa, yang bertanggung jawab, menjadi pria itu pilihan hidup. Ada banyak orang cuma laki-laki tetapi dia tidak bertumbuh menjadi pria, seorang laki-laki yang dewasa, yang bertumbuh dalam iman, yang bertanggung jawab hidupnya. Saudara, saya percaya ayat ini bukan hanya untuk seorang laki-laki saja karena nanti selanjutnya kita akan belajar. Dikatakan orang laki-laki itu tinggal di tanah Uz. Waktu saya membaca apa maksudnya ditulis sampai tempat tinggalnya pun ditulis. Saudara, Ayub tinggal di sebuah negeri dan dia dikenal baik di lingkungannya, di negerinya. Apakah saudara dan saya dikenal sebagai seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang menjadi berkat di lingkungan kita tinggal, di kota kita tinggal, bahkan di bangsa di mana kita tinggal. Saudara, saya pernah khotbah bahwa ketika Roh Kudus memberi kita kuasa, maka kuasa untuk menjadi saksi itu dimulai dari Yerusalem, sebuah kota. Bukan sekedar nama tempat, tapi sebuah kota. Pengaruh seorang anak Tuhan harusnya menjadi pengaruh di sebuah kota, saudara. Ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bukan untuk membuat saudara nyaman. Bukan untuk membuat saudara menjadi sakti. Wah, sakti, tapi menjadi saksi. Jadi berkat, saudara. Saudara bisa jadi sakti, tapi tidak jadi berkat, percuma. Kita tidak jadi saksi, saudara. Ada banyak orang cuma dipenuhi kuasa, tapi hidupnya tidak mempunyai pengaruh yang baik dengan menjadi berkat. Memiliki kesaksian hidup yang sehat, saudara. Nah, tadi dikatakan seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Nama Ayub bisa diganti dengan nama saudara masing-masing. Misalnya kita ganti, ada seorang laki-laki, ada seorang wanita di tanah Uz, di kota di mana kita bernama, misalnya nama saya Immanuel, bernama Ayub. Mari kita lihat dikatakan, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan tadi saudara. Kualitas iman dan karakternya itu diakui surga. Yang mencatat ini Alkitab. Alkitab itu adalah dari surga wahyunya. Pewahyuan sepenuh surgawi. Itu sebabnya Alkitab disebut firman Allah. Kenapa? Karena penulisnya mendapat ilham sepenuhnya dari surga. Dan surga menyatakan, mencatat bahwa Ayub memiliki kualitas dan iman yang luar biasa. Ini surga mengakuinya. Dia tidak sekedar beragama, saudara. Banyak orang punya agama. Kalau saudara periksa KTP saudara masing-masing pasti ada agamanya. Setidaknya beragama Kristen. Karena saudara pagi ini beribadah bersama kami. Saudara, Ayub itu seorang yang beriman. Dia percaya kepada Tuhan bahkan sebelum dia melihatnya. Kalau saudara membaca di Ayub pasal 42 ayat 5 dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bayangkan saudara. Belum kenal Tuhan. Dia hanya beribadah kepada Tuhan. Tapi hatinya begitu percaya, dia begitu mengasihi Tuhan. Sehingga kisah ini langsung dibuka dengan orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bayangkan. Belum pernah ketemu Tuhan. Mungkin bahkan dia belum pernah mengalami mujizat atau penglihatan. Karena dia belum mengenal Allah, dia hanya mendengar dari kata orang. Saudara, banyak orang hari ini tidak percaya ketika mendengar berita Injil. Mereka minta tanda, sungguh menyedihkan.
Ayub diakui surga sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia bahkan belum melihat Tuhan. Banyak orang nunggu tanda dan biasanya orang suka minta tanda itu bukan orang beriman. Karena begitu dikasih tanda dia minta tanda yang lain. Bermacam-macam tanda untuk meneguhkannya. Dan tadi dikatakan yang pertama dikenal dari Ayub bukanlah apa yang ia miliki, melainkan iman dan karakternya. Saudara, saya membaca kisah Ayub ini, saya berpikir dia punya moto begini, hidup benar di atas hidup bahagia. Itu sebabnya dia memiliki kualitas iman dan karakter yang luar biasa. Kualitas ini bisa kita lihat di saat dia kehilangan semuanya. Dalam sehari, saudara, di kisah selanjutnya, saya tidak membahas tentang pencobaan Ayub, tapi kualitas iman dan karakter Ayub. Dalam sehari dia kehilangan semuanya, hartanya, anaknya, kesehatannya, semuanya. Namun di kondisi tersulit seperti itu ditulis, bahwa Ayub tidak mengutuki Tuhannya dan kemudian meninggalkan imannya. Apakah saudara dikenal oleh Tuhan melalui iman dan karakter yang teguh di dalam Kristus. Sehingga di tengah kesulitan, tekanan, engkau tidak lari dari iman. Engkau tidak meninggalkan Yesus. Engkau tidak kemudian mengubah karaktermu jadi buruk. Banyak orang di tengah tekanan, saudara. Dia kemudian berubah jadi buruk. Tidak lagi dipenuhi kasih, kelembutan, kerendahan hati. Yang menguasainya adalah kemarahan. Karena rasa sakit yang dia terus pegang. Rasa marah yang terus dia simpan di hati. Marah manusiawi, saudara. Tapi jangan sampai itu mengubah karakter saudara dan saya. Ya, saudara, saya mengajak saudara di ayat 1 ini. Pikirkan ini. Akan dikenal sebagai apakah saudara dan saya? Orang yang jujur dan saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, atau dikenal sebagai tukang fitnah, tukang bohong, tukang tipu, sebagai pembunuh, pezina, pencuri, dan lain sebagainya. Saudara, sebelum kau mengakhiri hidupmu, biar kiranya pagi ini kau mengambil keputusan untuk memiliki sebuah kualitas seturut standar surgawi. Saudara, mari kita belajar tentang kualitas iman dan karakter Ayub. Di ayat 1 dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita bahas per bagian ini. Saleh, saudara. Artinya murni secara moral dan etika. Utuh, berintegritas. Saudara, kesalehan adalah kualitas utuh, tidak kurang, tidak bercela apapun. Saleh berarti taat kepada kehendak Allah yang diketahui, yaitu firman-Nya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengerjakannya. Orang saleh itu sungguh-sungguh berpegang kepada firman secara batin maupun secara lahiriah. Jadi bukan munafik, saudara. Mukanya kayak nabi, pikirannya kotor, batinnya tidak bersih. Orang yang saleh itu orang yang berintegritas, memiliki kualitas yang utuh. Kesalahan itu sebuah kualitas yang utuh, hidup yang utuh, tidak kurang, tidak bercela. Tadi saya katakan, dalam segala apapun, itu yang pertama, saleh. Satu huruf diganti, jadinya salah. Miliki hidup yang saleh, bukan yang salah. Orang yang murni secara moral dan etika, saudara, utuh. Sebuah kelengkapan, keutuhan hidup, itu namanya saleh. Poin yang kedua, jujur. Waktu saya belajar tentang jujur ini, saudara, jujur itu hanya lurus, benar, tidak berbohong, tidak curang, tulus hati, tegak lurus. Apa itu tegak lurus, saudara? Tegap, tetap teguh di dalam kebenaran. Itu yang tadi saya katakan, di tengah kesulitannya Ayub, kesuksesannya Ayub, kualitas saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak bergeming dari hidupnya. Saudara jangan sampai ketika saudara dan saya nanti sukses, saudara lupa akan kualitas ini. Atau saudara ketika lagi punya persoalan yang begitu berat, engkau mengubah karaktermu jadi buruk, pilihan ada di tangan saudara. Kualitas iman dan karakter Ayub yang ketiga adalah dia takut akan Allah. Saudara, saya sudah seringkali berkata, takut akan Allah, itu bukan bicara saudara takut mendekat kepada Tuhan, ketakutan yang negatif bukan. Tapi ini bicara tentang sikap hormat
Hati yang penuh hormat kepada Tuhan, itu takut akan Tuhan. Secara umum, kita akan menghormati yang kita takuti. Coba saudara ketemu pejabat, misalnya wali kota kah, gubernur, atau bahkan sampai presiden. Saya yakin saudara tidak berani sembarangan. Kenapa? Karena saudara takut. Orang itu punya kuasa. Kalau saya salah bersikap, saya malu sendiri atau saya akan rugi. Tapi sayang banyak orang ketika berhubungan dengan Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan. Banyak orang dengan mudah meninggalkan ibadah dengan banyak alasan. Tapi saya mau katakan kalau saudara dipanggil wali kota atau gubernur atau presiden, beranikah saudara punya alasan? Kecuali saudara benar-benar tidak bisa bergerak, sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa, tiba-tiba ada kedukaan. Tapi kalau cuma misalnya gara-gara anak, istri, saudara akan abaikan semua itu karena saudara takut. Mari kita menjadi orang yang takut akan Allah. Definisi takut akan Allah itu sangat sederhana. Ini satu ayat yang sering saya ingat di Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak bersahabat dengan orang-orang fasik. Kalau orang yang membenci kejahatan, dia akan menjauhi para pelakunya. Kenapa saudara? Orang fasik itu tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat. Kalau saudara semakin dekat, engkau akan semakin padam rohmu. Dikatakan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, selain menjauhi kejahatan, dia akan tidak sombong, tidak congkak, membenci, menjauhi tingkah laku yang jahat. Kita bisa salah, tapi tidak terus hidup dalam kesalahan itu. Seperti seekor anjingkah atau kucingkah atau dombakah, tiba-tiba dia kecebur di got dan dia tidak bisa tinggal di situ. Beda kalau kata kecebur di got, dia tenang-tenang aja karena dia bisa hidup di bisa hidup di air. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa salah. Tapi kalau engkau memiliki takut akan Tuhan, engkau akan kembali terus kepada Tuhan. Itu namanya bertobat. Ya, dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu membenci mulut yang penuh tipu muslihat, tidak suka bohong. Satu kali istri saya bertanya, bagaimana kalau saya tidak mau cerita? Loh, enggak apa-apa, itu bukan bohong. Seringkali kita perlu menyimpan rahasia. Bohong itu adalah ya dikatakan tidak, tidak dikatakan iya. Kalau saudara memilih berdiam, itu bicara berhikmat. Kadangkala kita tidak perlu berkata apa yang seharusnya, sejujurnya kepada orang-orang yang tidak perlu kita ceritakan. Tapi jangan berdusta. Yang keempat, kualitas iman dan karakter Ayub adalah dia menjauhi kejahatan. Saudara, waktu saya lagi mempersiapkan, lawannya menjauhi, itu adalah mendekat, ya. Lawannya menjauhi itu mendekat atau sekedar berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau melihat prinsip pertobatan, dikatakan seorang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Berhenti. Tapi baiklah dia bekerja dengan tangannya sendiri, berbalik. Saudara, itu namanya menjauhi kejahatan. Dan supaya dengan demikian dia bisa menolong orang lain. Dari dulunya merugikan, itu bertobat itu berbalik, menjauhi. Saudara. Sehingga semakin berjalan menjauhi kejahatan, maka kita semakin sempurna di dalam kekudusan Allah. Tadi dikatakan menjauhi kejahatan. Ada satu kisah di dalam Alkitab tentang Yusuf yang sangat terkenal. Waktu dia dari hari ke hari digoda oleh istri Potifar, istri pejabat pasti keren. Tapi Yusuf tidak mengabaikan kata-kata itu. Bahkan ketika dia satu kali dijebak, dia memilih lari menjauh, bukan lari mendekat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tentukan arah lari kita. Apakah kita lari mendekat atau lari menjauh dari kejahatan? Banyak orang pasif berdiam di tempat. Bukan cuma berhenti tadi saya katakan, engkau perlu menjauhi, lari dari kejahatan. Jangan sampai saudara malah lari mendekat. Kenapa banyak orang yang kemudian hidupnya berubah? Karena dia tidak menjauhi kejahatan. Saya ketemu dengan orang-orang yang dulunya baik, kemudian jadi begitu jahat. Kenapa? Berawal karena dia tidak menjauhi.
Dia berkomunitas, dia bergaul dengan orang fasik. Di Alkitab ada satu pesan, jangan bergaul makan semeja dengan orang yang menyebut dirinya saudara alias seiman, segereja. Tapi orang itu tidak bertobat, masih berzina, masih memfitnah, masih menggosip. Saudara, engkau perlu disiplin dalam karaktermu dengan menjauhi kejahatan. Tidak kemudian malah saudara kompromi. Mari kita lanjut di ayat yang kedua, saudara. Dikatakan bahwa Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, kita akan menemukan prioritas hidup yang dibangun oleh Ayub. Di ayat 2 ini, kita melihat bahwa Ayub sangat mengasihi dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Dia bukan cuma punya anak, saudara. Kalau saudara perhatikan, dia punya 7 anak laki-laki dan setiap hari secara bergiliran, mereka pesta di rumahnya masing-masing. Berarti mereka satu dengan yang lain cukup rukun. Kalau bisa pesta setiap hari, maka artinya mereka tidak kekurangan di rumahnya masing-masing. Artinya Ayub menyediakan kebutuhan anak-anaknya, saudara. Untuk masa depan anak-anak, dia sediakan rumah buat anak-anaknya. Alkitab berkata, orang bijak itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau kita lihat, anak-anak Ayub itu tidak kekurangan dan hidup rukun. Tadi saya katakan secara bergiliran, mereka mengadakan pesta di rumah masing-masing, berarti saling mengunjungi rukun. Semoga jemaat Arauna dan saudara yang sedang beribadah menjadi keluarga yang rukun. Yang percaya katakan amin, saudara. Apalagi jangan sampai saudara kita nggak rukun, apalagi kita rebutan warisan. Saya percaya di dalam nama Yesus, di Arauna dan saudara yang sedang beribadah, tidak ada yang rebutan warisan. Kalau engkau dizolimi, serahkan itu kepada Tuhan. Yang kedua, biarkan ada proses hukum yang berbicara. Biar pemerintah yang menegakkan keadilan, kita tidak perlu terlalu ribut. Enggak perlu ribut. Saudara, Tuhan punya cara untuk memberkati hidup saudara. Tadi dikatakan bahwa Ayub itu sangat mengasihi dan bertanggung jawab anak-anaknya. Kita perlu belajar seperti ini. Mengasihi sekaligus bertanggung jawab. Kalau engkau punya anak, pastikan bahwa engkau punya tanggung jawab dan juga menyediakan hari depan buat mereka. Ini bukan bicara tentang kaya raya, saudara. Tapi kau menyediakan jalan membangun anak-anakmu sehingga mereka bisa mandiri nanti satu kali kelak. Saudara, bagi Ayub, keluarga merupakan prioritas hidupnya setelah Tuhan. Itu sebabnya ia selalu memiliki waktu untuk hadir dan menguduskan anak-anaknya. Ayub tidak sibuk hanya pelayanan keluar. Dia menguduskan anak-anaknya setiap kali anak-anaknya habis berpesta. Ayub panggil anaknya, dibuatkan mezbah. Dimohonkan pengampunan dan berkat dari Tuhan sambil berkata, siapa tahu anakku telah mengutuki Allah. Siapa tahu anakku berbuat dosa. Tuhan ampuni anakku. Kita ada satu ayat di 1 Timotius 5 ayat 8. Saudara, Alkitab mengingatkan kita tentang perlunya bertanggung jawab atas keluarga. Saudara kan kaget di 1 Timotius 5 ayat 8, saudara. Dikatakan begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, keluarga intinya, sanak saudara dan keluarga intinya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, itu sebabnya kenapa di gereja kita selalu menekankan untuk kita melayani keluarga, menjadi ladang pelayanan pertama kita. Saudara. Ayub tadi mengasihi Tuhan, dan bukan cuma itu, dia memelihara keluarganya. Mari kita lanjut, saudara, di ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ia, yaitu Ayub, memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, Ayub itu merupakan seorang terkaya, orang konglomerat di wilayahnya. Saudara. Kalau negeri timur itu beberapa negara, berarti seperti sekarang mungkin kayak di kawasan Asia Tenggara, dia jadi konglomerat. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang bisa begitu sukses sekaligus beriman. Saudara, engkau bisa sangat sukses, kaya raya dan sekaligus beriman. Itu yang Alkitab katakan. Ayub itu kaya dan namanya tercatat di surga. Banyak orang berkata begini, berdalih.
Oh, orang kaya sukar masuk surga. Karena orang itu tidak membaca konteksnya. Konteks di ayat yang Yesus katakan lebih mudah, seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu bukan tentang sesuatu yang sifatnya doktrinal, itu personal. Karena hari itu orang itu ditantang untuk melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan. Orang ini memilih meninggalkan Tuhan. Jadi bukan dalam konteks orang kaya tidak masuk surga. Tapi orang yang menolak Yesus, memilih hartanya dibanding mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Orang itu tidak bisa masuk surga. Jadi bukan pada kayanya, tapi pada penolakannya. Orang miskin juga bisa masuk neraka, saudara, kalau saudara tidak terima Yesus. Ini bukan tentang kaya dan miskin, tapi kita belajar bagaimana kita menjadi seorang yang sebegitu sukses dan sekaligus beriman. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ini. Tidak ada kesuksesan tanpa hikmat Allah dan kerja keras. Enggak ada, saudara. Saudara mau sukses, engkau butuh kuasa, tapi engkau juga sekaligus memiliki kualitas seorang pekerja keras. Bukan pemalas, enggak mau belajar. Sukses itu tidak otomatis. Sukses itu hasil dari sebuah proses yang lahir dari sebuah usaha, yang sungguh-sungguh kerja keras, mengelola keuangan dengan benar, mengatur prioritas keuangan dengan benar. Kalau mau kaya, tidak cuma hanya bisa berdoa. Saudara, engkau perlu bekerja keras, perlu belajar, menambah ilmu. Tidak ada berkat bagi pemalas dan peleter. Apa itu peleter? Suka bergunjing, suka gosip, suka ngobrol di tetangga. Mau sukses, engkau perlu kerja keras, minta kuasa Tuhan, supaya engkau bisa sukses. Bekerja dan berdoa dan bekerja itu sama pentingnya. Saudara berdoa, tidak bekerja, tidak ada gunanya. Saudara bekerja, tapi memilih jalannya sendiri, caranya sendiri, tidak disertai hikmat Allah, itu juga tidak ada gunanya. Mari kita ke ayat 4 dan ayat 5, saudara. Ayat 4 dan 5. Dikatakan anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apa dilakukan Ayub senantiasa? Membangun mezbah buat anak-anaknya. Dia melayani keluarganya, membangun mezbah. Mezbah rohani, saudara. Dan Ayub hadir dalam keseharian anak-anaknya. Bahkan dia terlibat aktif dalam urusan iman mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara membangun mezbah dan kemudian persiapan buat anak-anak saudara? Saya belum punya anak, tapi setiap minggu, saudara, sebagai gembala, saya membawa anak-anak sekolah minggu di hadirat Tuhan. Hampir setiap hari saya berdoa buat anak sekolah minggu. Buat jemaat, satu-satu didoakan. Tuhan berikan roh takut Tuhan kepada jemaatmu, kepada anak-anak. Tuhan berkati anak-anak supaya sehat. Tuhan berkati jemaatmu supaya mereka terlepas dari persoalan yang berat. Itu doa saya setiap hari. Kenapa, saudara? Karena saya belajar bagaimana kita membangun hidup yang saleh. Hidup yang bersyafaat buat orang lain. Juga memiliki kualitas karakter. Tadi saya katakan topik kita tentang sebuah kualitas. Dan saudara, bagi Ayub, keluarga adalah mimbar pertama dan utama. Itu sebabnya dia menguduskan. Saudara, mimbar kita di keluarga itu akan jauh lebih berbicara lantang dibandingkan dengan khotbah kita di mimbar gereja atau di mimbar yang lain. Keluarga kita adalah mimbar kita. Engkau bisa berkhotbah tanpa suara kepada istri anak-anakmu, kepada suami dan anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Engkau berbicara kepada mereka dengan penuh wibawa ilahi. Karena mereka melihat kesalehan hidupmu, keteladan hidupmu. Saya mau berkata, saudara, seorang tua tidak sempurna, tapi kalau dia mau memberi teladan iman, orang tua bisa gagal, tapi ketika di dalam kegagalannya dia bangkit kembali kepada Tuhan, itu bisa jadi contoh, bisa jadi teladan buat anak-anaknya.
Bagaimana papahnya di tengah bersalah pun dia tetap takut Tuhan. Di tengah papahnya gagal, dia tetap memilih takut Tuhan, memiliki kelembutan hati. Saudara, di dalam salah satu syarat sebagai pelayan Tuhan atau seorang penilik jemaat itu gembala hari ini, penatua, pendeta gembala sidang, maka dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saudara, kalau orang tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah yang hidup? Itu sebabnya di Arauna, ketika saya ngobrol, saya sedang berpikir untuk orang-orang itu terlibat aktif di pelayanan, khususnya pelayanan rohani sebagai leader, pemimpin sel group atau pengkhotbah. Saya tanya istrinya, saya tanya, suami bertanggung jawab enggak? Suamimu sabar enggak? Oh kak masih marah. Enggak apa-apa, marah yang penting tidak berbuat dosa. Itu kelemahan bukan kesalahan. Tapi yang beda kalau marah-marah. Saya tanya, oh enggak Ji, suamiku bertanggung jawab. Dia mengasihi anak dan istrinya, wah itu keren. Saya tidak menuntut kesempurnaan. Tapi bicara, apakah suamimu bertanggung jawab? Dia takut Tuhan. Saudara, saya sedang terus mendorong beberapa orang di gereja untuk tampil sebagai leader. Karena saya melihat bagaimana dia mengasihi keluarganya. Di gereja kami, kalau sudah melihat ada pengkhotbah-pengkhotbah, itu bukan orang yang sempurna, saudara. Tapi mereka orang yang mengasihi keluarganya. Mereka orang yang bertanggung jawab dan mengasihi. Itulah sebuah kualitas yang perlu dimiliki. Kenapa? Karena keluarga kita adalah mimbar kita, saudara. Mimbar utama kita. Mimbar utama kita. Memang ada kasus seperti Samuel, seorang yang beriman, nabi yang saleh. Anaknya dua-duanya rusak. Itu tanggung jawab anak-anak yang sudah besar di hadapan Tuhan dengan Tuhannya. Tapi Samuel tetap dicatat sebagai orang yang beriman. Ada juga yang seperti Imam Eli, memang imam yang loba dan rakus. Anak-anaknya lebih rakus lagi, moralnya lebih buruk lagi. Tapi saya mau katakan, setidaknya engkau memiliki tanggung jawab. Apapun yang terjadi buah di luarnya itu bukan tanggung jawabmu. Tapi buah kehidupanmu itu yang paling penting. Kau memiliki takut Tuhan. Anakmu mungkin bisa nakal. Apalagi setelah besar. Tapi engkau bertanggung jawab. Engkau terus mendidik, mengajar, menegur. Itu bagian saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Tadi kita belajar tentang kualitas Ayub. Nah dari kisah Ayub kita belajar. Perlunya memiliki kehidupan iman di atas pencapaian hidup. Sehingga saat situasi berubah kita tidak goyah. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Waktu saudara sukses cinta Tuhan, bangkrut pun cinta Tuhan. Banyak orang ketika sukses, dia lupa sama Tuhan. Waktu susah, dia sungguh-sungguh begitu sukses lupa sama Tuhan. Mulai tidak menghormati leadernya. Atau ada orang di tengah persoalannya, yang diserang gerejanya duluan. Ini orang yang tidak takut Tuhan. Ini orang yang tidak memiliki kehidupan iman di atas pencapaian hidup. Saudara, saya punya pergumulan dengan istri saya yang sampai hari ini belum dijawab. Yang kalau lagi nginget rasanya sakit kayak teriris-iris. Tapi saya belajar, Tuhan, Engkau Tuhan, sekalipun aku tidak mencapai pergumulan itu. Sekalipun pergumulanku tidak dijawab sampai akhir hidupku, saya tetap percaya Engkau Tuhan. Aku melayani Engkau. Kenapa? Karena kita perlu memiliki kehidupan iman di atas pencapaian hidup kita. Sukses gelar saudara, terlebih para gembala hari ini menghadapi pergumulan di mana-mana sama ditinggalkan jemaatnya. Saya belajar di tengah tekanan di pelayanan, saya fokus sama Tuhan. Satu kali saya akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan saya hanya berkata, Tuhan yang penting kau berkata, kau kenal saya Tuhan. Itu jauh lebih mulia, itu yang fokus saya. Saya sering ngomong kepada beberapa orang, mari kita finishing well. Kita nggak tahu umur kita kapan, tapi kalau saudara membangun kehidupan iman di atas pencapaian hidup, satu kali kelak, engkau akan mencapai hidupmu dengan finishing well. Mengakhiri hidupmu dengan baik, di dalam iman tidak goyah. Namamu tercatat di daftar pahlawan iman. Kalau saudara membaca Ibrani 11, ayat ini tidak ditutup dengan tokoh iman terakhir. Enggak, kenapa? Karena surga masih menanti saudara dan saya untuk mengakhiri catatan perjalanan iman itu. Tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman. Saudara,
Dari kisah Ayub ini kita juga belajar perlunya memprioritaskan hidup dengan benar. Kalau saudara membaca tadi dari ayat 1 sampai ayat selanjutnya, maka saudara akan menemukan sebuah urutan prioritas. Bagaimana kita perlu membangun prioritas hidup yang benar. Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 keluarga. Selanjutnya pekerjaan. Dan yang paling bawah itu pelayanan. Kenapa saudara saya menempatkan Tuhan nomor 1? Karena Tuhan adalah pencipta kita di atas segalanya. Kita harus mengasihi Tuhan. Di atas kesulitanmu, di atas kesuksesanmu. Saudara tetap harus beriman, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu kenapa prioritas yang kedua saya tulis keluarga? Kenapa? Karena hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuahkan hubungan yang manis dengan sesama. Terutama keluarga. Keluarga adalah sesama terdekat kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada orang susah membangun hubungan dengan sesamanya? Karena biasanya di hubungan sesama terdekat, yaitu di keluarga, dia juga bermasalah. Gereja, masyarakat cuma terima akibat. Itu sebabnya bangun hidup yang benar, takut Tuhan. Melalui hidup yang takut Tuhan, kau dipenuhi kasih Tuhan. Dipenuhi kasih Tuhan, kau bisa mengasihi keluargamu. Kau bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Bukan memberhalakan. Yang dimaksud memberhalakan, kau mengasihi keluargamu di atas segalanya. Saudara, bedakan memberhalakan dengan membangun prioritas hidup yang benar. Kau perlu membangun hidup yang benar dengan membangun hubungan yang indah dengan keluargamu setelah kau membangun hubungan dengan Tuhan. Baru selanjutnya memprioritaskan adalah pekerjaan. Orang yang berkomitmen di keluarganya dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya, mereka juga dapat diandalkan di gerejanya. Kalau saudara punya pekerjaan itu bertanggung jawab di kantor, ya apa begitu pelayanan di gereja, beres saudara. Kenapa gereja hari ini kayak tempat sampah? Yang ngumpul orang malas, orang bermasalah, orang yang suka ribut. Karena memang mereka tidak memprioritaskan hidup dengan benar. Mereka tidak bertanggung jawab membangun iman kepada Tuhan, membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, dan kemudian bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Akibatnya gereja yang kena akibat. Yang lebih besar lagi adalah masyarakat. Masyarakat kena akibat. Karena dia tidak takut Tuhan, maka korupsi merajalela. Tidak takut Tuhan, maka dia jadi sampah masyarakat. Dan biasanya orang-orang seperti ini bermasalah dengan keluarga akarnya. Itu sebabnya saudara, saya sering ngomong kepada jemaat dan juga kepada saudara hari ini. Selesaikan hatimu dengan keluargamu. Bereslah. Sekalipun orang tuamu, saudaramu, keluargamu belum berubah. Tapi hatimu penuh damai. Engkau tidak lagi dendam, benci, marah. Selesai saudara. Karena dengan selesai dengan keluargamu, engkau akan selesai dengan banyak hal dalam kehidupanmu. Tadi kita belajar, dari kisah Ayub kita belajar apa lagi? Perlunya memiliki kesetiaan dan ketekunan yang membuat Tuhan bisa membanggakan kita di hadapan malaikatnya. Bahkan di hadapan iblis sekalipun. Saudara, ketika malaikat lagi ngumpul, lalu iblis juga ikut ngumpul karena iblis belum dihukum. Dia masih bisa naik ke hadirat Bapa, saudara, karena belum dilemparkan ke dalam hukuman kekal. Dan Tuhan ngomong gini, kau dari mana iblis? Dari keliling dunia. Kau lihat hambaku Ayub. Ternyata Ayub juga lihat, iblis juga lihat Ayub. Tuhan ngomong gini, tidak ada seorang pun seperti dia. Jujur, saleh, takut akan Tuhan. Oh, iblis langsung cari kesempatan. Tapi Tuhan benar-benar bisa percaya sama Ayub. Bahwa Ayub memiliki kualitas yang tidak berubah. Bahkan di saat semuanya diambil. Sehingga Tuhan hanya berkata, oke silakan kau ambil semuanya. Yang penting jangan cabut nyawanya. Dasar iblis saudara. Dia kalau tidak mencuri, membunuh, tidak membinasakan, dia tidak puas. Dia habisi semuanya. Bahkan pernikahan Ayub juga habis. Saudara, kenapa? Istrinya diperkirakan meninggalkan dia. Setelah dia berkata, kutuki saja Allahmu dan matilah kau. Banyak laki-laki hari ini terbeban berat karena istrinya model kayak istrinya Ayub. Kutuki saja Allahmu. Mau pelayanan sungguh-sungguh, istrinya jadi batu sandungan. Berat, tapi Ayub tidak mundur. Sampai Tuhan ngomong gini, Tuhan mengakui loh. Kau sudah menghasut aku untuk melayani Ayub loh iblis. Tapi kau lihat, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Ayub yang salah di hadapanku. Wow, saudara, Tuhan itu bisa bangga loh sama Ayub. Kalau saudara belajar ya, makanya saudara akan memiliki kesetiaan dan ketekunan.
yang bisa membuat Tuhan bangga kepada saudara. Saudara, saya tutup dengan bagian ini. Mari kita menjadi orang yang sukses sekaligus beriman. Beriman sekaligus sukses. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita telah belajar tentang sebuah kualitas. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar untuk kita menjadi seperti Ayub yang memiliki kualitas yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Di saat tersulitnya dia tetap setia. Namun kita butuh kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kita memilih taat, beriman di kondisi yang tersulit sekalipun. Di kondisi yang terbahagia sekalipun, tersukses sekalipun. Kita memilih hidup benar, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, menjadi orang jujur, orang yang saleh, yang suka beribadah, bukan orang yang salah. Mari kita berdoa dan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami mau menjadi seperti Ayub, yang memiliki kualitas iman yang sungguh-sungguh. Dia menjadi seorang yang beriman, juga sukses. Di tengah tekanan, di tengah godaan, di tengah kesulitan, di tengah apapun yang dia alami, dia tetap menyembah Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami mau menjadi orang yang memiliki kualitas yang baik, kualitas yang murni, memiliki iman yang teguh, tapi juga menjadi seorang yang menjadi berkat. Ayub, dia membangun mezbahnya, dia membangun pelayanannya berguna bagi sesama. Setelah dia memiliki hidup yang takut Tuhan, memiliki hidup yang bertanggung jawab dengan keluarga, memiliki sikap etos kerja yang bertanggung jawab, sehingga dia menjadi orang yang sukses, tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami untuk tidak mencemooh kebenaran, tidak mencemooh Tuhan di saat kesulitan kami, di saat kesuksesan kami. Sesaat lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau mengakui bahwa Engkau telah menyerahkan tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami. Kalau ada ganjalan, kemarahan, kebencian, pagi ini kami buang. Kami minta Yesus menguduskan hati kami kembali. Kami mau dipenuhi kasih seperti Tuhan telah mengasihi kami. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita atau di tangan dan mengangkatnya lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti dan anggur yang sebentar kita akan makan dan minum, bukan sekedar peringatan, tapi sekaligus juga menjadi persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Maukah saudara pagi ini mengakui bahwa roti yang kita pecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian pula sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang juga sekaligus menyucikan, menebus, menguduskan hidup saudara dan saya. Kalau engkau percaya, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita berdoa sekali lagi bersyukur. Terima kasih Tuhan, seturut firman-Mu, siapa yang makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya kuasa kebangkitan itu ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami dimeteraikan dengan darah-Mu. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Dosa kami dihapus, hidup kami ditebus. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Berkati jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Kami masih percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan ilahi terjadi melalui ibadah online pada saat ini. Dalam nama Yesus, mereka yang sedang putus asa, Tuhan beri kekuatan baru. Kalau mereka yang berniat mengakhiri hidupnya, dan saat ini sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan kami percaya kasih-Mu akan menjangkau hidupnya. Di dalam nama Yesus turunlah kekuatan baru. Engkau tidak perlu putus asa sebab Tuhan menyertai-Mu. Kalau ada yang sedang membutuhkan jalan keluar, baik di pernikahan maupun keuangannya, hamba memohonkan berkat Tuhan tercurah, dibukakan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah pagi ini. Mari berkati umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Hampiri